Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Ida di mata pelajaran ekonomi. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang indeks harga dan inflasi. Nah, sebelumnya apakah teman-teman pernah mendengar apa itu indeks harga dan inflasi? Oke, paling teman-teman sering dengarnya inflasi ya. Oke, sebelum ke inflasi, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu indeks harga. Indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang akan dihitung dengan harga rata-rata pada tahun sebelumnya. Jadi, harga-harga suatu komoditas itu akan dihitung, akan dibandingkan dengan harga rata-rata komoditas tersebut pada tahun sebelumnya. Gitu. Jadi dibandingkan antara tahun yang dihitung, atau misalnya tahun sekarang nih, 2024. Nah, berarti pembandingnya itu adalah tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023. Gitu. Nah, jenis-jenis indeks harga. Ada 3 jenis indeks harga. Yang pertama adalah indeks harga konsumen, di mana indeks harga ini adalah mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran. Artinya harga yang sampai di konsumen, baik itu barang ataupun jasa gitu ya dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua adalah indeks harga produsen. Berbeda dengan indeks harga konsumen, indeks harga produsen ini adalah indeks harga yang berupa bahan-bahan baku atau raw materials gitu ya. Jadi ini berhubungannya dengan pihak yang memproduksi gitu ya, yang memproduksi suatu barang atau jasa yaitu produsen gitu. Ataupun juga produk antara, intermediate product, dan peralatan modal mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. Jadi indeks harga produsen itu adalah yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah indeks harga petani. Kalau ini adalah indeks harga yang dihitung berfokus pada harga yang harus dibayar atau diterima oleh petani khususnya, gitu ya dalam sektor pertanian. Selanjutnya adalah perhitungan indeks harga. Jadi, teman-teman, secara umum indeks harga itu sebenarnya ya perhitungan indeks harga itu dibagi menjadi dua gitu ya. Yang pertama adalah indeks harga tertimbang dan indeks harga tidak tertimbang gitu ya. Nah, yang pertama adalah indeks harga tertimbang. Tidak tertimbang, mohon maaf. Indeks harga agregatif tidak tertimbang. Artinya, indeks harga ini menghitung seluruh jumlah harga pada tahun N gitu ya, atau pada tahun yang akan kita hitung dibagi gitu ya, jumlah atau sigma harga pada tahun sebelumnya gitu ya. Jadi total harga seluruhnya pada tahun tertentu gitu ya, atau tahun yang dihitung itu dibagi dengan jumlah gitu ya, jumlah atau total dari harga pada tahun sebelumnya gitu ya. Jadi itu indeks harga agregatif tidak tertimbang. Sedangkan yang indeks harga agregatif tertimbang itu dibagi menjadi dua. Ada dua metode perhitungannya. Yang pertama adalah indeks harga agregatif tertimbang last payres, gitu ya. Dan yang kedua adalah indeks harga agregatif tertimbang pasce, gitu ya. Nah, itu untuk last payres, indeks harganya dihitung dengan faktor penimbangnya itu atau faktor tertimbangnya itu adalah Q0 gitu ya. Q0 atau kuantitas pada tahun sebelumnya gitu. Jadi rumusnya itu adalah sigma kita operasikan dulu harga pada tahun yang akan kita hitung dikali dengan kuantitas pada tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian dibagi gitu ya total atau sigma dari gitu ya harga pada tahun sebelumnya dikali kuantiti atau kuantitas pada tahun sebelumnya gitu.
Jadi harus dioperasikan dulu gitu ya, prosedurnya itu harus dioperasikan dulu apa yang di dalam kurung gitu, baru totalkan gitu ya. Jadi jangan terbalik seperti itu, baru dikali 100. Itu cara menghitungnya ya. Jadi indeks harga agregatif tertimbang list price ini itu didapatkan dari penimbangnya itu adalah kuantitas pada tahun sebelumnya atau Q0. Nah, yang kedua, yang menurut PASCE, ini indeks harganya itu, tertimbangnya itu menggunakan QN atau kuantitas pada tahun yang dihitung. Ya, sehingga rumusnya adalah sigma atau total dari harga pada tahun ya, PN, harga pada tahun yang akan dihitung, dikali dengan QN atau quantity pada tahun yang dihitung. Dibagi sigma dari harga tahun lalu dikali dengan kuantitas tahun sekarang atau QN dikali 100. Jadi bedanya less pay-res dengan PASCE adalah di penimbangnya gitu ya. Kalau less pay-res itu pakai Q0 gitu ya. Nah, kalau PASCE itu pakai QN gitu ya, atau quantity barang pada saat yang akan dihitung. Kalau less pay-res Q0 artinya quantity pada tahun sebelumnya. Begitu. Nanti kita akan coba latihan soalnya. Nah, kemudian masuk ke inflasi. Nah, apa hubungannya indeks harga dengan inflasi? Nah, karena indeks harga itu bisa dijadikan acuan untuk kemudian menghitung laju inflasi, gitu ya. Karena secara istilah, gitu ya, pengertian dari inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus, gitu ya, dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada pergerakan kenaikan harga komoditas atau barang-barang ataupun jasa secara umum gitu ya, dan terjadi terus-menerus ya. Itu dinamakan dengan inflasi. Dan inflasi ini adalah sesuatu hal yang kemudian sangat sulit untuk dihindari gitu ya. Di dalam proses ekonomi ya, dalam kegiatan ekonomi terutama ya kajian kita dalam ekonomi makro, inflasi ini sangat sulit untuk dihindari ya. Bahkan inflasi ini dibutuhkan untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi. Nah, akan tetapi ya inflasi ini jangan sampai kemudian tidak terkendali ya, sehingga mengakibatkan kondisi-kondisi yang hiperinflasi gitu ya, atau inflasi yang tidak terkendali, sangat berat dan selanjutnya gitu. Nah, adapun jenis-jenis inflasi gitu ya, menurut tingkat keparahannya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah inflasi ringan. Artinya inflasinya itu masih di bawah 10% per tahun. Kemudian inflasi sedang 10 sampai 30% per tahun. Inflasi tinggi itu 30% sampai 100% per tahun. Sedangkan hyperinflasi gitu ya, atau inflasi yang sangat tinggi itu di atas 100% per tahun. Itu sudah sangat tidak terkendali dan mengakibatkan kondisi yang berdampak buruk terhadap perekonomian. Kemudian yang selanjutnya jenis inflasi menurut penyebabnya. Kalau tadi menurut tingkat keparahannya. Nah, kalau menurut penyebabnya gitu ya, ada beberapa jenis inflasi. Ada yang pertama itu demandful inflation, di mana kondisi inflasi ini diakibatkan oleh tingginya permintaan masyarakat terhadap barang tertentu, sehingga menyebabkan inflasi atau naiknya harga-harga barang tertentu. Contohnya misalnya untuk komoditas tertentu gitu ya, menjelang misalnya Idul Fitri gitu ya, ataupun hari raya yang lain gitu ya, itu terjadi peningkatan harga-harga, itu jenis inflasinya adalah demandful inflation gitu. Nah, yang kedua adalah push inflation. Artinya, inflasi ini disebabkan oleh kondisi di mana kenaikan harga-harga barang itu terjadi karena biaya produksi yang naik gitu ya. Sehingga harga barang pun naik gitu ya. Jadi harga produksi naik, maka akan mengakibatkan harga barang pun akan naik. Nah, selanjutnya adalah mixed inflation ya. Artinya inflasi ini disebabkan oleh kondisi inflasi yang
disebabkan oleh tekanan permintaan gitu ya, campuran nih antara tekanan permintaan dengan dorongan biaya gitu. Jadi terjadilah mix inflation ini. Begitu teman-teman ya. Jadi ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, insya Allah mudah dipahami ya. Oke, terakhir gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa menghitung nih laju atau tingkat laju inflasi di sebuah negara. Ya, lagi-lagi seperti Ibu yang sampaikan bahwa indeks harga inflasi gitu ya, kebijakan moneter, kebijakan diskon dan lain sebagainya itu adalah kajian dari ekonomi makro gitu ya. Nah, kita ingin tahu nih laju inflasi di sebuah negara itu seperti apa gitu ya. Maka gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan indeks harga gitu ya. Nah, ini dipakai ketika akan menghitung laju inflasi gitu ya. Nah, IHK laju inflasi itu dihitung dari indeks harga konsumen pada periode ini ya, misalnya pada tahun berjalan atau pada tahun yang akan dihitung. Nah, dikurangi dengan indeks harga periode sebelumnya. Dibagi indeks harga konsumen pada periode sebelumnya dikali 100%. Nah, itulah bisa didapatkan atau diperoleh laju inflasi di sebuah negara tersebut. Indeks harga periode pada tahun ini, kemudian dikurangi indeks harga pada tahun sebelumnya, gitu ya, dibagi indeks harga pada periode sebelumnya dikali 100%. Didapatkanlah bagaimana atau besarnya laju inflasi. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kepada soal-soal latihan dan pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.